Nah kasus ini kan sebenarnya ya ada orang terbunuh, kan itu toh. Ada orang terbunuh, mesti ada pembunuhnya jelas, mestinya segera ditangani. Ternyata dalam perkembangannya kita cukup prihatin. Tadi ada pernyataan-pernyataan, bahkan saya baca juga ada keterangan di pers, di media itu, Brigadir E itu mengaku bahwa dia bukan ahli menembak, kan itu kan. Bahkan dia tidak menembak. Lah itu kan sesuatu yang waduh gimana nih, padahal narasi awal itu semacam itu. Nah, saya katakan kasus rendahan, sederhana yang melibatkan pangkat tinggi itu ternyata tidak membuat perkara menjadi mudah, melainkan berbelit, rumit, dan boleh jadi penuh intrik gitu loh. Nah, ini yang betul-betul saya prihatin ketika ada seorang jenderal kok masih ya diindikasikan itu terlibat soal pelanggaran kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki, dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Suteki, kali ini ada yang masih menghangat. Ini terkait dengan perkembangan kasus dari Brigadir J. Nah, yang hebohnya itu bisa dibilang kalau orang-orang Twitter itu pasti ngutip berita ini dengan kalimat eng ing eng. Nah, eng ing eng. Jadi eng ing eng gitu loh. Ya, ini kuasa hukum Brigadir J mengatakan tak ada baku tembak. Pelaku bukan Baradae. Ini cukup mengagetkan ya. Dari merdeka.com, Prof, saya coba bacakan 3 paragraf yang pendek-pendek. Nah, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya yakin tidak ada baku tembak dalam kasus kematian Brigadir J di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dia turut menyatakan pelaku yang menewaskan Brigadir J bukan Baradae. Tidak ada baku tembak, ini murni pembunuhan berencana, tutur Kamarudin kepada liputan6.com pada Sabtu tanggal 6 kemarin. Kembali Kamarudin menyatakan bahwa Brigadir J mengalami penyiksaan sebelum tewas dihujani timah panas, terlebih dia menyebut bahwa pelaku bukan Baradae. Pelakunya bukan Baradae, tegasnya. Wah, ini luar biasa makin rumit nih. Beda dengan skenario awal ini ya. Iya. Ya, tapi menarik, Prof. Saya mencuplik salah satu pendapat netizen yang berseliweran di komentar. Dia mengatakan kasus yang sebenarnya mudah diungkap ini sekarang menjadi tambah rumit dengan banyak plot dan skenario yang penuh teka-teki. Pangkat tinggi, jabatan strategis, ya, harusnya menjadikan orang semakin bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, tapi nyatanya seperti ini, Prof. Apa pandangan Prof. Suteki mengenai perkembangan kasus Brigadir J dan Baradae ini, Prof? Ya, sejak awal saya ketika Mas wawancara itu kan sudah menyatakan ya bahwa sebenarnya kasus ini sederhana. Seperti juga disampaikan oleh Pak Soleman Ponto itu juga ini kasus yang sebenarnya sederhana begitu. Oke. Nah, tapi cuma waktu itu memang ada dugaan skenario atau rekayasa sejak misalnya begini, pengungkapan pembunuhan Brigadir Joshua itu di rumah dinas Kadif Propam Polri ya, Verdi Sambo itu tertunda itu ya. Tertunda. Jadi kalau tidak salah 2-3 hari kan itu sampai pengungkapannya itu. Nah, ini sebenarnya merupakan sumber gonjang-ganjing kasus ini. Ketika ada dugaan rekayasa, maka rekayasa awal ini kan akan berakibat munculnya apa? Narasi kebohongan-kebohongan, atau mungkin orang mengatakan ketidakjujuran itulah ya. Not transparency ya. Munculnya narasi-narasi kebohongan-kebohongan itu sekaligus ada upaya untuk ini, Mas, cover up gitu ya. Jadi yang waktu itu juga kita singgung, cover up dengan cara apa? Apakah merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, kan itu kan, lalu menghilangkan jejak, menghapus rekaman dan seterusnya itu. Nah, kasus ini kan sebenarnya ya ada orang terbunuh, kan itu toh. Ada orang terbunuh, mesti ada pembunuhnya jelas, mestinya segera ditangani. Ternyata dalam perkembangannya kita cukup prihatin. Tadi ada pernyataan-pernyataan, bahkan saya baca juga ada keterangan di pers, di media itu, Brigadir E itu mengaku bahwa dia bukan ahli menembak, kan itu kan.
Bahkan dia tidak menembak. Lah itu kan sesuatu yang waduh gimana nih, padahal narasi awal itu semacam itu. Nah, saya katakan kasus rendahan sederhana yang melibatkan pangkat tinggi itu ternyata tidak membuat perkara menjadi mudah, melainkan berbelit, rumit, dan boleh jadi penuh intrik gitu loh. Nah, ini yang betul-betul saya prihatin ketika ada seorang jenderal kok masih ya diindikasikan itu terlibat soal pelanggaran kode etik dalam olah TKP. Ya, dalam hal ini kan investigasi untuk pembunuhan ya kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Rumdin Verdi Sambo ini ditengarai ini Verdi Sambo juga melakukan pelanggaran kode etik, terutama terkait dengan misalnya pengambilan atau apa ya terkait dengan CCTV itu. Gitu. Jadi memang betul bahwa pangkat yang tinggi, jabatan yang strategis dan seterusnya itu tidak sekaligus menjadikan orang itu makin bijaksana dan juga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Oke, baik ya. Prof, ini bisa dibilang sibuk ya internal Polri itu sekarang. Ya. Nah, dengan sibuknya urusan yang ada di internal Polri, apa pandangan panjenengan terhadap penegakan hukum hari ini, Prof? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi indeks penegakan hukum kita kan ya nggak terlalu rendah ya. Cuma khusus memang untuk di tingkat kepolisian itu memang kita amati ketika polisi itu tidak sibuk pun dengan urusan internal sendiri, penegakan hukum oleh polisi itu kan dinilai buruk oleh masyarakat ya, khususnya dalam kasus-kasus besar ya yang menyedot perhatian masyarakat itu kan ada istilah SSK ya, SSK itu suka-suka kami ya gitu kan, dan ada diskriminasi, kemudian ada ketidakpatuhan pada hukum, misalnya pada putusan MK bagaimana menangkap, menahan orang dan seterusnya itu. Lalu ada yang terkait dengan misalnya dugaan teroris itu kan selalu ya kita temukan, bukan selalu, banyak kita temukan namanya extrajudicial killing. Ada lagi istilah industri hukum. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri sendiri itu ada semacam pembusukan di situ, ada semacam kebobrokan lah di situ. Nah ini tentu butuh investigasi yang lebih komplit lagi, karena kadang-kadang apa yang kita lihat sepintas itu tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya. Tapi dari pengalaman yang lampau itu, meskipun Polri belum dirundung oleh masalah internal, tetapi memang pandangan masyarakat terhadap Polri itu rendah ya, terutama dalam hal penegakan hukum. Nah, ini semuanya itu menunjukkan bahwa penegakan hukum di negeri ini masih buruk. Kalau saya mengatakan kan banyaknya ahli hukum pun kadang-kadang juga tidak sekaligus atau diketaruhlah sekolah-sekolah Polri itu semakin tinggi pun itu tidak identik dengan sejajar atau dalam arti itu linear ya, tidak linear dengan baiknya penegakan hukum. Nah, ini oleh Brahim Tamanaha ya, itu dikatakan kalau sekolah-sekolah itu juga ternyata ada namanya failing law school. Jadi sekolah-sekolah hukum yang sebenarnya gagal ya untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik, termasuk di kepolisian kan kita kenal ada Akpol, ada PT-IKA ya, bahkan sampai doktor itu PT-IKA sekarang sudah ada doktornya itu. Nah, kalau kita bicara tadi, apalagi kalau sekarang tidak ada urusan internal macam ini aja seperti itu, apalagi sekarang ini sedang mengalami masalah internal ya, sibuk dengan masalah internal itu sendiri, maka ya kita bisa memprediksikan kalau ini nggak hati-hati akan semakin jatuh ya, akan semakin jatuh penegakan hukum oleh kepolisian itu. Baik. Prof, kabar terbaru kan Irjen Verdi Sambo ini juga dibawa ke Makobrimob ya, Prof? Ya, betul. Nah, apa tanggapan Prof Suteki terkait dengan Irjen Verdi? Nah ini yang saya katakan aneh itu di sini. Aneh ya. Lah buat apa? Dan dalam status apa Verdi Sambo itu diamankan secara khusus di Makobrimob? Kita ingat dulu pada ya, kalau Makobrimob itu kan ya tempat tahanan yang mungkin ya cukup istimewa gitulah ya. Iya. Kayak Ahok ya. Dulu Ahok juga ditahan di sana kan.
Nah, setahu saya, Ferdi Sambo itu kan baru sekedar diduga melakukan pelanggaran kode etik. Wong sidangnya belum ada juga. Betul sekali. Pelanggaran kode etik dalam olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu. Bukan sebagai tersangka. Ini saya baca ada bantahan-bantahan, belum tetap tersangka loh. Tersangka apa kalau kita belum jelas juga gitu loh. Kalau tersangka sebagai misalnya terkait dengan pembunuhan, apa ini 338 atau 340, itu bisa jadi nanti arahnya ke sana. Misalnya betul Baradae itu tidak yang membunuh. Nah, terus yang membunuh siapa? Ada orang lainkah? Ada penyertaankah? Atau mungkin bagaimana posisi Jenderal Ferdi Sambo ini? Ini belum jelas ya. Sampai sekarang belum, titik terangnya belum jelas. Nah, kalau sekedar pelanggaran kode etik, lah buat apa? Kok sampai perlunya itu ya pengamanan yang saya kira cukup ekstra, dijemput pun kan dengan Brimob, ya pasukan Brimob itu kan, kemudian dibawa ke Mako Brimob, itu untuk apa itu? Ini yang saya kira masih terus menimbulkan teka-teki ya, sekaligus spekulasi terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Oke, baik. Prof, pandangan hukum apa nih, Prof, yang ingin jenengan sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini, Prof? Saya pernah menyimak pidato Kapolri ya, yang intinya itu berisi bahwa Kapolri akan memotong kepala jika bawahannya tidak mampu membereskan ekornya. Itu ada pidatonya ya, viral itu ya. Maka sebenarnya kunci masalah ini adalah konsistensi Kapolri terhadap slogan yang diusungnya. Namanya presisi, kan itu Mas? Presisi itu prediktif, responsibilitas, transparansi yang berkeadilan. Nah coba ini, kalau ini diterapkan untuk kasus ini, selesai. Nah, hal ini yang saya kira mestinya mendorong Polri ya, untuk membuat pelayanan dari kepolisian itu lebih terintegrasi, modern, mudah, dan juga cepat, kan gitu. Kalau ini aja kan menurut saya sudah lebih dari sebulan ya Mas ya. Iya. Sudah hampir sebulan ya, sebulan lebih ya, kurang ya, belum ada sebulan, maksudnya sudah mendekati sebulan, ini belum selesai juga, belum kelar juga. Nah untuk itu penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu menjadi batu uji sebenarnya, batu uji bagi Kapolri. Ya, Jenderal Sigit itu terkait dengan apa? Kualitas tugas Polri, khususnya dalam hal penegakan hukum kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Jadi baik. Kalau misalnya kita temukan busuknya penanganan kasus ini, berarti bisa menjadikan cermin bahwa selama ini penegakan hukum oleh Polri juga busuk, tidak profesional, dan penuh dengan rekayasa. Nah, dalam perspektif sistem hukum, kita agak berteori sedikit ini. Saya kira aturan hukum yang disebut dengan legal substance, kemudian ada petugas dan kelembagaan itu masuk ke legal structure, dan juga yang ketiga itu adalah kultur hukum atau legal culture. Untuk sekarang ini terkait dengan tiga hal itu, saya kira yang paling urgen untuk dibenahi adalah petugas dan kelembagaannya. Nah, segala upaya Kapolri harus diarahkan untuk apa? Menyelamatkan institusi Polri. Bersihkan dari criminals in uniform ya, saya katakan itu ya, criminal in uniform. Jadi istilah kasarnya itu bandit-bandit berseragam itulah. Kalau ada itu bersihkan segera. Karena kemarin juga muncul waktu bukan penangkapan ya, maksudnya membawa Ferdi Sambo itu kan juga ada dikenalnya cukup viral ini ya di media sosial. Ada seorang pengawal yang tangannya itu bertato misalnya ya. Wah, ini ada apa ini, polisi kok ada yang bertato dan sebagainya. Ini menimbulkan spekulasi. Nah menurut saya kayak gitu itu misalnya nggak perlu ditonjolkan ya. Dan kalau misalnya ada di dalam tubuh Polri itu yang disebut apa itu yang saya katakan sebagai criminals in uniform ya, atau CIU itu ya, atau itu harus segera dibereskan. Jadi intinya reformasi Polri itu sangat mendesak, dan ini menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi. Karena apa? Ya Polri itu berada di bawah langsung Presiden. Saya kira itu yang paling utama harus segera dilakukan Mas, untuk penyelamatan institusi Polri. Oke, baik, luar biasa ya. Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih
telah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat dalam segmen perkembangan kasus dari Brigadir J ya. Jangan lupa teman-teman semua ya untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.